Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat Pondok Bocah, teman-teman kecil dan teman-teman semua yang ada di rumah? Bagaimana nih saat pandemi seperti ini, lagi banyak virus di luar? Jadi Gimana, tidak Kak? seru. Nggak seru? Kenapa, Kak? Dan kayak nggak bisa ketemu teman-teman di Oh, sekolah, nggak bisa ketemu nggak teman-teman, bisa jalan-jalan, nggak bisa jalan-jalan, bermain, jadi harus di rumah terus ya kakak ya. Baik, jadi supaya tetap seru walaupun di rumah aja, saya Bunda Ois dan kakak Radwa membuat kegiatan seru yang temanya adalah cerita Bunda. Jadi cerita Bunda ini, Bunda akan membawakan sebuah cerita yang semoga dari cerita itu kita bisa dapat ilmu, bisa dapat pelajaran gitu ya yang bisa diambil. Kali ini Bunda sama kakak Ratwa ingin membawakan cerita tentang apa ini ya? Harta karun. Asal usul harta karun. Nah, kakak, harta karun itu biasanya ditemukannya di mana ya? Biasanya ditemukan di bawah tanah. Bawah tanah, Ada yang di di gua, gua, ada yang di laut. di laut. Wah, biasanya kalau orang-orang misalnya sedang menggali tambang atau menggali gua, tiba-tiba menemukan harta, menemukan emas, ada harta karun, pasti gitu ya. Kenapa disebutnya harta karun ya? Oh, bukan harta emas, harta uang gitu ya, pasti disebutnya harta karun. Kenapa ya? Nanti kita cerita. Nah, sebelum kita cerita, Bunda ada nyanyian tentang 5 penggali harta karun. Kalau satu orang sudah menemukan harta karun, maka dia harus pergi ya kak ya. Oke, kita nyanyi dulu ya kak. 1, 2, 3. Ada 5 penggali mencari harta karun. Galilah, galilah, ditemukan satu harta dan pergilah. Teng 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 teng. Tadi 5 gimana ya? 5 begini lupa. Nah, sekarang tinggal 4. Gimana 4? Ada 4 penggali mencari harta karun. Galilah, galilah, ditemukan satu harta dan pergilah. Teng 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 teng. Pergi. Tinggal 3. Ada 3 penggali mencari harta karun. Galilah, galilah, ditemukan satu harta dan pergilah. Dua. Tinggal 2. Ada 2 penggali mencari harta karun. Galilah, galilah, ditemukan satu harta dan pergilah. Tinggal 1. Ada 1 penggali mencari harta karun. Galilah, galilah, ditemukan satu harta dan pergilah. Dah, semuanya sudah mendapatkan harta karun masing-masing dan sudah habis yang menggali. Baik, kembali ke cerita Bunda. Pada zaman dahulu, di zaman Nabi Musa, kakak, kalau Nabi Musa itu yang gimana kak? Yang mukjizatnya membelah lautan. Membelah. Saat dikejar kaum Firaun. Dikejar Fir'aun dan pasukannya ya. Ada nyanyiannya gimana tuh kak? Nabi Musa bisa membelah lautan. Gitu ya, namanya ya, dengan tongkatnya yang diizinkan oleh Allah bisa membelah lautan dan Menjadi ular. ya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular juga ya. Baik, itu kapan-kapan kita bikin cerita itu ya kak. Kembali kita tentang asal usul harta karun. Nah, pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki yang bernama Korun. Nah, sekarang kalau Bunda bilang lelaki yang bernama, jawab kak. Korun.
zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki yang bernama Korun. Korun ini adalah laki yang sangat miskin. Bajunya tambal-tambal, buat mencari makan pun sulit. Rumahnya juga dari tanah gitu ya. Tetapi walaupun miskin, laki-laki yang bernama Korun ini dia adalah laki-laki yang sangat soleh. Sangat soleh, menguasai kitab suci apa? Kitab suci Nabi Musa, Taurat. Kitab suci Taurat. Jadi disebut dia sebagai seorang ahli kitab Taurat. Laki-laki yang bernama Korun ini dia selalu melakukan kebaikan walaupun miskin, rajin beribadah. Waktu itu ibadahnya di zaman Nabi Musa itu ibadahnya hanya hari Sabtu, Radwa. Utamakannya hari Sabtu. Kalau kita kan sehari 5 kali ya. Nah, waktu Nabi Musa itu ibadahnya adalah di hari Sabtu. Dia selalu melakukan kebaikan, soleh, selalu berdoa kepada Allah gitu ya, dan selalu beribadah pagi, siang, sore, malam hanya untuk ibadah gitu. Laki-laki yang bernama Korun ini sebenarnya masih saudaranya Nabi Musa, yaitu hubungannya sepupunya Nabi Musa. Suatu hari Korun meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan. Nabi Musa, tolong aku, doakan aku supaya Allah memberikan rezeki yang banyak kepadaku ya Musa. Kayak gitu. Karena Nabi Musa melihat Korun ini adalah laki-laki yang selalu berbuat baik ya, selalu menyembah Allah, maka aku akan berdoa, ya Allah berikanlah saudaraku Korun ini rezeki yang melimpah gitu. Nah, Allah pun langsung mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya laki-laki yang bernama Korun yang tadinya miskin, tidak punya apa-apa, akhirnya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah berupa emas, uang, berlian, dan semua kekayaan yang kita tidak dapat membayangkan. Saking banyaknya hartanya, kita bisa melihat di Al-Quran bahwa Korun itu mempunyai gudang-gudang ya, isinya itu emas, uang, dan sebagainya. Itu sampai kuncinya itu dibawa oleh 9 orang, besar-besar, kunci berat. Iya, karena saking besarnya gudang yang berisi emas. Kalau kunci rumah awak, kakak Radwa, kuncinya segede apa? Segede jari ya, segede jempol, masih kegedean ya. Nah, tapi kalau gudangnya laki-laki yang bernama Korun, itu kuncinya sebesar ini teman-teman. Wow, kuncinya hampir sebesar manusia ya. Segini, berapa? Kalau kuncinya aja segede itu, lebih tinggi dari kakak ya. Kalau kuncinya aja sebesar itu, gudangnya sebesar apa ya? Wah, luar biasa. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, di mana kekayaannya semakin banyak, emasnya semakin banyak, lelaki yang bernama Korun itu menjadi orang yang apa? Sombong. Jadi orang yang sombong. Sama apa lagi selain sombong? Tidak mau sedekah, Gak mau sedekah, gak mau berbagi, gak mau zakat gitu ya. Hingga akhirnya Nabi Musa pun mengutus utusan untuk memberi peringatan kepada Korun. Tok tok tok. Salam atasmu Korun. Aku adalah utusan Musa yang ingin memberikan peringatan, mengingatkan kepadamu bahwa Allah telah memberikan begitu banyak rizki, memberikan begitu banyak harta. Jadi engkau harus berbagi kepada orang yang memerlukan. Tapi ternyata jawaban laki-laki yang bernama Korun ternyata begini. Hai utusan Musa, aku ini kaya karena ilmu dan usahaku sendiri. Gak ada hubungannya sama Allah atau manusia-manusia yang lain. Begitu jawabannya Radwa. Gitu. Nah itu kira-kira baik gak Wak? Gak. Ya emang. Itu ternyata gitu akhirnya. Bahkan Korun ini menjadi jahat. Dia
memfitnah bahwa Nabi Musa itu telah berperilaku tidak baik kepada seorang perempuan. Udah tadinya minta didoakan Nabi Musa, sudah diberikan rezeki oleh Allah, sini ternyata malah memfitnah yang tidak baik Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun sedih gitu. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah gitu ya balasan, teguran kepada saudaraku yang atas lelaki yang bernama Qarun ini ya Allah gitu. Dan akhirnya Allah pun memberikan balasan, mengabulkan Nabi Musa, doa Nabi Musa. Akhirnya terjadilah apa? Gempa bumi. Gempa bumi yang besar yang membuat tempat berpijaknya Qarun, istananya Qarun, rumah besarnya Qarun, kuda-kudanya Qarun terbelah. Setelah terbelah gimana kakak? Qarun dan semua hartanya. Belum. Semua hartanya masuk ke tanah yang terbelah. Wow, mengerikan ya. Semuanya jatuh ke tanah yang terbelah tadi sampai rata dengan tanah. Setelah semua emasnya, semua hartanya, semua gudangnya, dan bahkan laki-laki yang bernama Qarun tadi pun ikut masuk ke dalam tanah yang terbelah. Setelah masuk semua, tanahnya gimana? Menutup lagi, menjadi rata, seolah-olah di situ nggak pernah ada itu gudang-gudang harta Qarun, semuanya udah rata sama tanah gitu. Nah, setelah itu pada zaman-zaman setelahnya, berikutnya sampai sekarang, kalau ada orang lagi menggali tanah, melakukan penggalian dan melihat koin emas, menemukan batu emas, itu selalu disebutnya harta karun. Padahal sebenarnya harta Qarun, Tapi kita menyebutnya sebagai harta. Iya, kita menyebutnya menjadi harta karun. Baik, itu ya asal usulnya kenapa harta karun itu disebut gitu ya sebagai harta karun atau harta Qarun. Baik. Jadi dari kisah tadi, dari kisah seorang laki-laki yang bernama Qarun, apa yang bisa diambil pelajaran kakak? Kita itu harus bersyukur. Tidak boleh sombong. Terus Harus zakat, berbagi. Kalau nggak mau apa tuh zakat, sombong, ntar apa tuh dikutuk sama Allah. Bukan dikutuk sih, Allah memberikan hukuman ya. Hmm. Hukumannya itu bisa berupa di dunia, bisa nanti berupa di akhirat ya. Kalau Qarun kan langsung tuh di dunia langsung dihukum ya, langsung dihukum, langsung harta kekayaannya habis dalam jangka waktu sekejap. Karena pada dasarnya memberikan kita rizki itu siapa? Allah. Kalau tadi kan Qarun sombong ya, aku ini kaya karena ilmu dan usahaku sendiri. Bukan. Kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun kita punya ilmu, walaupun kita pintar, walaupun kita kerja pagi siang malam, kalau Allah tidak mengizinkan memberikan harta kepada kita, maka tidak akan terjadi ya. Nah, jadi kalau kita sudah kaya tidak boleh lupa ya, harus tetap apa? Tetap beribadah, tetap soleh, tetap ngaji gitu ya, dan mensyukurinya dengan berbagi kepada yang memerlukan gitu teman-teman ya. Itu aja ya. Seru nggak ceritanya? Seru karena kita masih belajar. Semoga teman-teman suka ya gitu ya, ada ilmu yang bisa diambil dari cerita Bunda dan dari cerita Kakak Radua. Kita pamit dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kisah yang lain. Dadah.